Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Sabtu 14 Oktober 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan dasar titik permenungan kita. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yoel menggambarkan suasana akhir zaman, pengadilan. Sabit siap diayunkan karena tuayan sudah masak. Maka diharapkan orang mengambil sikap yang tepat menghadapi akhir zaman. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus kembali menegaskan, siapakah yang berbahagia? Karena ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, seorang perempuan berseru, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Tapi Yesus mengoreksi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan dari bacaan yang pertama sudah amat jelas, yakni kemendesakan pertobatan menghadapi pengadilan akhir zaman. Pertobatan tidak boleh ditunda-tunda. Sesegera mungkin dilakukan agar kita layak menghadapi pengadilan akhir zaman. Apa artinya dan bagaimana cara bertobat? Yakni hendaknya kita berlindung kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan layak untuk digolongkan dalam gandum yang baik, anggur yang baik yang akan dimasukkan ke lumbung Tuhan. Sekali lagi, kemendesakan pertobatan harus kita jalankan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus kembali menyampaikan ukuran kebahagiaan dan bagaimana cara mencapainya. Kebahagiaan yang kita bayangkan dengan apa yang menjadi kriteria Yesus sangat berbeda. Seorang ibu mengagumi Yesus dan mengungkapkan kekagumannya dan mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau
dan menyusui engkau. Tapi Yesus menegaskan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Mendengarkan sabda Allah belum cukup, tapi memelihara, merenungkan, dan melaksanakannya. Kita masih ingat perumpamaan orang yang menabur. Sabda Allah yang ditaburkan diterima, tetapi tidak dipelihara, akan direbut oleh si jahat, sehingga sabda itu tidak menghasilkan buah. Maka kriteria kebahagiaan bagi Yesus adalah mendengarkan sabda Allah dan memelihara. Perlu digarisbawahi, memelihara. Memelihara banyak cara. Ada orang yang memelihara dengan cara merenungkan, mengolah, dan melaksanakan sabda itu. Dengan kata lain, sabda itu jangan dibiarkan hanya sabda saja, tapi bagaimana berdaya ubah untuk kehidupan kita. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak Allah yang tekun siang malam mendengarkan sabda itu, memelihara dengan cara merenungkannya, dan kemudian mewujud nyatakannya dalam hidup yang konkret, atau dengan kata lain, melaksanakan sabda itu. Maka kebahagiaan tidak terletak pada hebatnya orang atau harta benda yang kita miliki, tetapi orang yang mendengarkan sabda Allah, memelihara, merenungkan, dan melaksanakannya, sehingga sabda itu akhirnya berkembang, berbuah, dan sungguh menjadikan orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Mari kita bersama-sama membuat hati kita berbahagia, bukan dengan kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan surgawi, yakni mendengarkan sabda Allah, memeliharanya agar akhirnya menghasilkan buah yang melimpah. Bila belum terlaksana, marilah kita bertobat untuk mencari kebahagiaan di dalam sabda-sabdanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada semua orang kesempatan untuk berbahagia, asalkan mau mendengarkan sabda-Mu, memelihara dengan cara merenungkan, dan kemudian mewujud nyatakan sabda itu di tengah-tengah masyarakat, sehingga semua orang mampu untuk
mendengarkan sabda itu bertobat dan diselamatkan. Dan semoga kami mampu untuk bertobat menghadapi datangnya kerajaan-Mu dan menghadapi pengadilan akhir, agar kami kedapatan setia. Bantulah umat-Mu untuk bertobat, berbalik dari jalan hidup yang lama kepada hidup yang baru, yang semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk terus-menerus memelihara sabda-Mu dalam hati kami dan menjadikan pedoman dalam hidup kami, sehingga akhirnya hidup dan karya-karya kami terarah hanya pada kehendak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Bantulah mereka yang jatuh dan bangkitkan. Semoga dengan semua iman umat-Mu semakin diperkembangkan. Biarlah akhirnya umat-Mu boleh berbahagia karena siap dipanen dan layak dimasukkan ke dalam lumbung. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar bisa mendapatkan kelegaan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita terbebas dari virus corona. Dan bila kita sehat, orang lain pun juga akan sehat. Maka mari saling menjaga kesehatan kita dan sesama. Tetap saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi panjenengan dalam gereja, termasuk dalam pengumpulan dana misi yang sangat berguna untuk para misionaris. Dan biarlah sebagai gantinya panjenengan mendapat berkat melimpah lewat doa-doa para misionaris. Juga atas keterlibatan panjenengan dalam hidup gereja lewat doa, karya, dan tenaga, serta dana, semuanya berguna untuk pelayanan kepada umat. Mari kita berpartisipasi dengan cara kita masing-masing, agar akhirnya seluruh umat mendapatkan berkat melimpah lewat karya-karya panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.